Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari segala penyakit. Amin ya robbal alamin, teman-teman ya. Jumpa kembali di channel Chandra Irawan, teman-teman ya. Hari ini kita membahas tentang ilmu perbajakahan, ilmu pengobatan dengan perbajakan, teman-teman ya. Ini sudah saya sediakan bahan-bahan kajian saya hari ini. Semoga bermanfaat. Namun sebelumnya, jika teman-teman sudah menonton video saya sebelumnya tentang perkembangan ilmu perbajakan yang semakin pesat, teman-teman ya. Nah, teman-teman akan mengetahui bahwasanya kita sudah banyak menemukan jenis-jenis bajakah yang sangat bermanfaat, teman-teman ya. Jadi kalau kita menelaah tentang cerita yang dahulu, teman-teman ya. Dahulu itu orang banyak mengatakan bahwasanya jenis bajakah yang bergetah merah itu adalah yang racun. Karena banyaknya video-video yang diunggah oleh YouTuber yang karena dahulu itu mengiring opini masyarakat bahwasanya bajakah yang bergetah merah itu adalah racun. Itu dulu, teman-teman ya. Cuman sekarang karena perkembangan ilmu perbajakan ini semakin pesat, akhirnya malahan bajakah yang bergetah merah inilah yang menjadi obat. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah melihat, menonton di video-video YouTube, di TV dan segala macamnya, itu adalah jelas perkembangan ilmu perbajakan semakin pesat dan semakin menambah wawasan di masa-masa sekarang, teman-teman ya. Dan juga dari rasa, teman-teman ya. Dulu ada orang yang berpendapat hanyalah rasanya warnanya seperti teh, agak kemerahan dan rasanya hambar. Sekarang tidak lagi, teman-teman. Bahkan ada bajakah yang pahit, yang khasiatnya yang luar biasa. Seperti ini, kawan-kawan ya. Padahal banyak lagi itu yang dahulunya lagi, yang sebelum ini viral. Nah, ini bajakah pahit juga ini, teman-teman ya. Akar kuning. Nah, akar kuning ini ada yang terbagi 4 atau 5 spesies, teman-teman ya. Cuman ini Chandra cuma menunjukkan yang satu jenis spesies. Nah, ini akar kuning yang bermanfaat sekali, teman-teman ya. Jadi kalau mungkin Chandra mengatakan nama ilmiahnya, nanti teman-teman bingung ya. Kita buat aja ini namanya akar kuning saja. Ya, ini ada sekitar 4 atau 5 jenis, teman-teman. Ini cuma satu jenis. Yang pastinya ini adalah Blumenum. Oke, teman-teman ya. Nah, untuk memperkuat fungsi kayu bajaka ini, kita juga harus menggunakan herbal selingan. Contohnya ada yang dari daun-daunan, ada yang jadi akar-akaran juga, teman-teman ya. Nah, jadi semakin bertambahnya ke depan ini ilmu pengetahuan perbajakan semakin mantap berkembang, teman-teman ya. Jadi teman-teman yang di hutan itu tidak hanya sekarang mencari satu jenis saja, Spatholobus ritolaris khas, juga mencari Ferruginus subretus, dan juga mencari yang Uncaria tomentosa, Guenensis, Rhizophylla, dan juga mencari jenis Uncaria gambir rock. Dan juga mereka bisa juga mencari jenis bajakah lainnya seperti Jisweteng, Dakwateng, Honteng, dan Denjisweteng. Mungkin bisa lagi nanti mencari yang jenis Chatslow ya, Unadegato, teman-teman ya, dan jenis lainnya dan Spatholobus sinensis Chun, Sargentokoda, itulah teman-teman ya, dan juga lainnya. Ada juga yang jenis Bourbonea, dan juga yang jenis Varia. Jadi kita akan berusaha mengungkap manfaat masing-masing kayu bajakahnya. Mohon maaf untuk yang jenis Litoralis khas, kita masih menjemurnya, teman-teman ya. Di sini kita cuma menyediakan jenis-jenis bajakah. Nah, untuk satu pengalaman dan eksperimen, teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang mendapatkan seperti ini potongan-potongan kayu bajakahnya. Nah, setelah Chandra ibaratnya eksperimen kayu bajakah ini, jika kita mendahulukannya, kita potong segini dulu, baru kita
kita potong seperti ini ya, bulat seperti ini kayu bajakanya, kemudian kita jemur, lalu kita cacah-cacah. Nah, itu akan berbeda hasilnya dengan yang langsung kita cacah seperti ini, kemudian kita jemur. Nah, itu bentuknya juga akan berbeda. Nah, jadi kalau kita lihat yang di TV itu, dia menggunakan jenis yang cara pengolahannya dipotong seperti ini dulu, dijemur, baru dicacah-cacah. Baru ditumbuk dijadikan serbuk. Cuman kalau sekarang ini perkembangannya bermacam-macam teman-teman. Cara pengeringan, ada yang kita melakukannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, jadi untuk ilmu pembedanya ini teman-teman ya. Kalau baiklah sebelumnya Chandra kenalkan dulu, ini Spatholobus ferruginus. Ini yang jenis daun 3, ini Spatholobus seberetus. Ini yang akar kuning. Ini yang bajaka pahit yang sangat bermanfaat, berkhasiat. Ada yang mengatakannya sebagai tomentosa, ada juga yang mengatakannya tampala original, ada juga yang mengatakannya banyaklah teman-temannya, littoralis khas segala macamnya. Cuman untuk pembedanya teman-teman ya, bisa juga teman-teman menggunakan sistem ini teman-teman yang membedakan antara kalalawit biasa dengan tampala. Nah, jadi kita ada kiriman foto dari teman, katanya biar gampang membedakan mana yang tampala dan kalalawit. Ini beliau memberikan foto kepada Chandra. Nah, ini teman-teman. Nah, ini cara membedakannya. Ini katanya ini kalalawit. Ini yang tampala. Jadi kalau sudah Chandra teliti, ini seperti ini teman-teman ya. Nah, ini yang tampala. Ini adalah yang kiriman dari ibu. Cuman kalau dilihat diteliti dari nama ilmiah teman-teman ya, itu akan berbeda dengan yang tampala dan kalalawitnya. Nah, karena tampala ini adalah bahasa desanya teman-teman ya. Kalau Chandra untuk meneliti menerjemahkan, ini jenis cat slow. Tomentosa, Uncaria tomentosa. Jadi yang kalalawit itu yang banyak nama ilmiahnya digunakan orang ini teman-teman. Uncaria gambir rock. Jadi Uncaria dari jenis kalalawit. Kalau memang cuma dikhususkan kalalawit itu Uncaria gambir rock, berarti kalalawit ini banyak jenisnya teman-teman ya. Ada 40 spesies. Nah, jadi untuk membedakannya teman-teman bisa menggunakan jenis ini aja istilahnya teman-teman ya. Ini tampala, ini kalalawit. Padahal sebenarnya kalau bisa diinikan, ini tampala juga, ini tampala laki-laki, ini tampala perempuan. Jelas teman-teman ya. Ini Spatholobus littoralis khas. Itu yang tampala teman-teman ya. Jadi perbedaannya gampang saja katanya teman-teman ya. Ini kiriman bukan punya Chandra nih teman-teman ya. Ini kiriman dari teman. Dia itu berusaha membedakan, dia sudah mengkonsumsi 2 jenis bajakah. Katanya yang kalalawit seperti ini. Anunya ini tidak rata. Anunya kalau ini kan rata teman-teman ya. Jadi dia mengatakan ini yang tampala, ini yang kalalawit. Cuman dia ini berpedoman kepada khasiatnya teman-teman ya. Ini rasanya agak sedikit pahit, ini ambar dan tawar teman-teman ya. Sama halnya dengan yang ini hambar dan juga agak tawar teman-teman ya. Jadi bagi yang sudah merasakan tahu bagaimana bentuknya teman-teman ya. Cuman di sini kalalawit ini karena terbagi menjadi 40 spesies teman-teman ya, 40 spesies. Itu 40 spesies itu yang bermanfaat cuma 4. Jadi yang manfaatnya yang paling kurang teman-teman ya untuk kesembuhan kanker itu cuma Uncaria gambir rock. Untuk Uncaria yang lainnya ada juga untuk kanker, ada juga yang bermanfaat. Cuman kalalawit ini dia menjadi korban teman-teman ya setelah orang sudah mengetahui yang tampala ini littoralis khas. Padahal khasiatnya ini sangat luar biasa juga. Jadi kami di channel ini, di grup Herbalis ini menyesuaikan jenis penyakit dengan obatnya teman-teman ya. Kita sesuaikan teman-teman ya untuk obatnya. Untuk ini sendiri teman-teman ya, testimoni-testimoni dari ini banyak sekali.
dari jenis kalalawit ini ada juga yang untuk kanker, yaitu yang langka. Kalau Chandra bilang ini jenis tomentosa, teman-teman ya. Jadi tidak menutup kemungkinan dari jenis-jenis kalalawit itu ada yang untuk kanker, ada juga yang hanya untuk jantung, untuk diabetes, dan juga untuk kulit. Padahal khasiat yang lainnya banyak, untuk darah tinggi bisa, untuk emah, lambung, segala macam. Jadi yang dicapai oleh kalalawit ini sangat banyak sekali, teman-teman ya. Untuk testimoni bajaka kalalawit mungkin kita akan membahasnya di video yang lainnya. Jadi ini adalah salah satu ramuan untuk mengobati kanker otak, teman-teman ya. Kanker otak ini kita menggunakan yang namanya ini adalah akar sidaguri. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum melihat bagaimana bentuk akar sidaguri, inilah dia, teman-teman ya. Nah, untuk ramuan untuk kanker otak ini, kita bisa menggunakan jenis bajaka yang tampala, teman-teman ya. Untuk litoralisas belum ada di sini, dia masih dalam pengeringan, teman-teman ya. Bisa menggunakan yang untuk kanker otak itu bisa menggunakan ferrugenius. Kemudian nih dengan ini bisa juga suberetus, dengan ini bisa juga litoralisas, dengan ini teman-teman bisa juga kita menggunakan bajaka yang pahit ini dengan ini. Itu bisa, teman-teman ya. Jadi ibaratnya ini ada alternatif kombinasi, karena di setiap masing-masing orang tuh teman-temannya berbeda. Kadang dia cocoknya dengan yang tidak bergetah merah yang pahit dengan yang sidaguri herba selingan. Ada juga bisa juga menggunakan yang getah merah yang ini. Cuman tergantung dari kondisi darah tadi, teman-teman ya. Jika darahnya itu memang ada bermasalah, kadang-kadang terjadi ada yang gatal, ada juga yang sebagainya, teman-teman ya. Kontraindikasi itu selalu ada. Cuman untuk pengobatan terkadang setelah kita mengkonsumsi kayu bajaka ini dengan herbal selingan itu akan terjadi efek. Ada namanya efek pembalikan. Sakit dulu teman-teman ya, akan terasa lagi. Cuman itu biasanya itu tidak lama, seminggu atau 2 minggu. Jika berlanjut lebih dari sebulan maka lebih baik dihentikan jika efek kontraindikasinya itu terlalu berlebihan. Mungkin kita akan mencoba dengan alternatif obat yang lainnya. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman ya, kita menggunakan alternatif yang ada. Jadi teman-teman jangan putus asa dalam berobat, tetap semangat. Jika tidak ada ini, kita bisa tidak satu jalan ke Roma, teman-teman ya. Nah, sebagai informasi yang terbaru teman-teman ya, ada juga sahabat yang menggunakan herbal ramuan gabungan. Jadi beliau menggabungkan jenis ini bajaka sedikit-sedikit direbus, karena ini khasiatnya kan hampir sama. Yang ini beda, teman-teman ya. Nanti kita bahas di video berikutnya, terlalu panjang nanti. Jadi beliau menggunakan ramuan gabungan. Di anunya ini sedikit. Jika darahnya itu agak rendah, tekanan darahnya rendah, biasanya dia bisa menggunakan campuran jahe. Bisa juga dia menggunakan campuran tomat. Namun jika darahnya itu ibaratnya tinggi, teman-teman ya, untuk menetralkannya dia gunakan ramuan pendingin seperti direbus dengan air kelapa. Yang ini direbus dengan air kelapa. Cuman kalau ini sifatnya sudah menurunkan darah, teman-teman ya, yang pahit ini, yang bajaka pahit ini. Jadi kita melihat khasiatnya. Ini berbeda dia, teman-teman ya. Ibaratnya ini yang sifatnya tidak bergetah merah, ini yang bergetah merah. Cuma khasiatnya sama. Itulah perkembangan ilmu ini semakin tambah lagi, teman-teman ya. Kalau ini herbal selingan untuk kanker payudara, namanya sawi hutan, tapak leman. Oke, teman-teman ya. Jadi ibaratnya kita menggunakan alternatif dan campuran dan gabungan dan ramuan. Tentu harus ada pantangan, dosis, anjuran dan beberapa hal agar ramuan ini berfungsi maksimal di dalam tubuh. Jadi ilmu itu sangat penting sekali, teman-teman ya, untuk dipelajari dan untuk dipraktekkan, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, apakah bajaka ini aman? Insya Allah, teman-teman, yang dari herbal dari alam ini aman. Kontraindikasinya kepada tubuh jika sesuai dengan dosisnya itu aman. Meskipun nanti salah mengkonsumsinya. Masalahnya ibaratnya kan kita mengkonsumsi yang kalalawit.
kan tidak ada yang orang yang meninggal dengan meminum bajakah kalalawe. Cuman efeknya itu nanti apa mungkin tumor dan kankernya itu tidak semakin sembuh teman-teman ya. Jadi itu adalah kesalahan mengkonsumsi jenis bajakah. Jadi kita tidak juga membuat berbahaya, tidak juga membawa kematian. Cuman kalau terlalu diteruskan juga kita kan dapat merasakan teman-teman ya, orang mengkonsumsi itu dapat merasakan rasanya. Kalau rasanya memang tidak memungkinkan untuk sembuh, kita kan punya feeling, tanda-tanda obat itu bereaksi kan kita punya feeling teman-teman ya, punya feeling. Jadi dihentikan teman-teman ya, gunakan herbal-herbal lain untuk penyembuhan, karena tidak satu jalan ke Roma teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman ya, terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Cuma ini sebagai informasi dan pengetahuan saja. Bagi teman-teman yang ingin ini, ya kembalikan lagi kepada pengobatnya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan menganggap yang pahit itu tidak obat, yang pahit ini rasanya obat. Jadi jangan ingin diiringi oleh opini-opini, karena perkembangan ilmu ini semakin mantap teman-teman ya. Dan juga yang bergetah merah ini katanya yang dahulu itu racun ya, padahal sekarang nih yang getah merah ini malah yang obat. Banyak sekali teman-teman ya ilmunya, jadi ini harus dipahami. Ibaratnya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi kembali lagi kepada orang yang ahlinya dengan ilmunya, yang tahu bagaimana tata cara pengobatan untuk ini teman-teman ya. Tidak terlepas kita masih dalam belajar. Jadi bagi teman-teman yang ingin memesan, silakan bisa hubungi Chandra di 0812 7889 0119, atau beli juga kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Itu tergantung teman-teman ya. Oke, terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.